Bante, sebelum kita mendengarkan dhamma dulu, saya akan memperkenalkan moderator kita, Bapak Kevin Gosali. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Tema Samdharma dari saya, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Ya, terima kasih kepada Cici Mifang yang sudah luar biasa membawa MC pada malam hari ini. Ya, dalam sepekan dalam Dhamma ini, kemarin kita sudah mendengar tentang pandangan benar dari 8 jalan unsur mulia, dan malam hari ini kita akan mendengar lebih lanjut pada topik selanjutnya, yaitu tentang pikiran benar yang akan dibawakan oleh Bapak Irwan Ponto. Beliau merupakan Ketua Yayasan Vihara Budaya Surabaya dan juga Bapema Budi Jawa Timur. Kepada Bapak Irwan Ponto kami persilakan. Tadyatau muni mahamuni Sakya muni yesoha Tadyatau muni mahamuni Sakya muni yesoha Tadyatau muni mahamuni Sakya muni yesoha. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam Bante, mohon izin Bante, saya jadi grogi kalau ada biku. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih dan salut saya sama Ketua MBI yang sudah menyelenggarakan sepekan Dharma sebelum Waisak di Vihara Budayana Surabaya ini, dan panitianya bukan panitia ece-ece. Ternyata saya pikir ya paling ya begitulah ya, diadakan seminggu sepekan kita berbicara tentang Dharma ya, yang penting ada yang bicara dan ada yang mau mendengar, ya wis kan gitu. Ternyata oleh MBI Surabaya ini ada moderatornya, ada pembawa MC-nya, terus kemudian juga ada tadi saya juga kaget ada door prize-nya. Luar biasa, ada door prize untuk 1 minggu, dan door prize-nya itu sepeda motor listrik, begitu loh. Luar biasa. Untuk semua penyelenggara dan pendukung sponsorship dari acara ini kita berikan apresiasi. Kalau kemarin Ibu Bapak sudah mendengar penjelasan dari pandangan benar. Nah, ini kelanjutan dari pandangan benar hari ini, yaitu pikiran benar ya. Saya mencoba
karena saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita sharing-sharing, kita berdiskusi tentang pikiran benar. Nah, dikatakan terutama di dalam agama Buddha itu dikatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Karena segala tindakan diawali oleh pikiran, maka dengan memiliki pikiran benar, secara alamiah kita akan melakukan tindakan-tindakan yang terhindar dari keburukan. Jadi pikiran benar itu penting sekali jadinya, ya. Dengan dasar pondasinya itu, hal-hal lain itu menjadi benar. Pikiran memiliki pengaruh langsung terhadap perasaan. Jika kita berpikir negatif, kita cenderung akan cemas, khawatir, takut, ya, bahkan depresi. Sebaliknya jika kita berpikir positif, kita cenderung merasa bahagia, optimis, dan termotivasi secara otomatis. Pikiran yang benar menentukan perasaan dan tindakan kita. Ingat itu, bahwa pikiran yang benar menentukan perasaan dan tindakan, ya. Pikiran sebagai dasar. Pikiran adalah pondasi dari bagaimana kita melihat dunia dan meresponnya. Pikiran membentuk persepsi. Pikiran membentuk asumsi tentang situasi, tentang orang lain dan diri kita sendiri. Dari pikiran semua itu. Jadi ada kisah seorang biksu dengan muridnya yang berencana mengunjungi sebuah biara. Dalam perjalanannya itu mereka harus menyeberangi sungai yang cukup dalam, kira-kira sepinggul lah ya. Kedalamannya itu sampai sepinggul atau sepaha. Ketika mereka ingin menyeberang sungai itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang juga ingin menyeberang dengan aksesoris gaunnya yang cantik, yang sudah dipersiapkan, karena dia mau ketemu dengan orang tuanya, dia mau nyambangi orang tuanya, dia mau menjenguk, memberikan silaturahmi ke orang tuanya, ya, supaya orang tuanya jangan khawatir ketika melihat anaknya. Bayangkan kalau seorang anak datang dengan aksesoris yang lusuh, ya, yang tidak rapi, tentu orang tuanya akan berpikir, anakku ada apa ini dengan anakku. Oleh karena itu anaknya itu ketika mau bertemu dengan orang tuanya, bukan cuma mau ke wihara kita harus rapi, tapi ketika kita mau bertemu dengan orang tua kita juga harus rapi, supaya orang tua tidak khawatir. Ketika orang tua bertemu dengan kita, mereka yakin, oh, anakku pasti keadaannya dalam keadaan baik-baik saja. Dari penampilannya bisa dinilai, kan begitu. Wanita ini, suhu, tunggu dulu. Suhu mau nyebrang ya? Oh iya, kami mau menyeberang. Suhu mau kemana? Oh, kami mau mengunjungi bihara yang di seberang itu, yang ada di desa seberang. Kalau anda mau kemana? Iya, saya juga mau menyeberang. Saya mau mengunjungi orang tua saya. Tapi suhu, saya ini tidak bisa berenang. Saya takut air. Nah, bagaimana tuh? Suhunya tolak-tolak. Dicarikanlah semacam perahu atau rakit yang bisa kira-kira ditumpangi oleh wanita ini. Tapi setelah toleh mencari, tidak ada satu perahu, tidak ada satu rakit, atau tidak ada alat apapun yang bisa menolong, membantu si wanita ini menyeberang.
sungai tersebut dengan tidak merusak aksesoris yang sudah dikenakan. Jadi bagaimana suhunya tanpa pikir panjang dia bilang, sudah, kamu di belakang saya saja, kamu naik di punggung saya akan menggendong kamu, atau kita bersama-sama akan menyeberang sungai ini. Si muridnya yang masih muda, dia melihat suhunya, rodok kaget sebenarnya, loh, gak salah tak, suhu kok malah menawari menggendong wanita. Ya sudah, dengan berterima kasih si wanita itu langsung naik ke punggung suhunya, lalu mereka menyeberang bersama-sama. Setelah sampai di seberang, si wanita berterima kasih, basa-basi sedikit mereka berpisah. Sampai dan suhu ini dan muridnya mengunjungi biara itu. Pas setelah maghrib mereka mau beristirahat. Si murid ini sangat terganggu pikirannya, kacau pikirannya. Dia termenung, kelihatan kalau kayak orang ada pikirannya banyak. Suhunya bertanya, muridku, ada apa dengan kamu? Kelihatannya kamu tidak happy, ada sesuatu yang mengganggu di dalam pikiranmu. Dia mengatakan, iya suhu, saya sangat terganggu. Loh, apa yang mengganggu pikiranmu? Dia bilang, suhu tidak tahu kalau salah satu aturan di dalam kebikuan yaitu tidak bisa menyentuh wanita. Tapi suhu bukan cuma menyentuh, malah menggendong wanita itu. Wanita itu bukan wanita yang biasa-biasa. Wanita itu bukan wanita yang buruk rupanya, bukan. Tapi wanita itu cantik, bodinya pun aduhai. Kok bisa suhu bisa menggendong wanita itu? Suhunya ngomong, iyalah, ternyata hal ini toh yang mengganggu pikiranmu. Setahu saya tidak menggendong wanita. Saya menggendong seseorang yang butuh pertolongan, yang butuh diseberangkan. Dan setelah menyeberang, orang itu sudah saya tinggalkan di tepian sungai itu. Sementara kamu masih menggendong wanita itu, kamu masih melekat terhadap wanita itu, sementara saya sudah tidak ada. Lihat tuh, pikiran yang benar dan pikiran yang tercemari. Saya tidak mau mengatakan salah atau buruk, tapi pikiran yang tercemari. Pikiran yang tercemari mempengaruhi persepsi. Pikiran yang benar mempengaruhi juga tindakan, perilaku kita, ucapan kita. Oke? Lanjut ya. Pikiran benar adalah pemikiran yang telah menghancurkan keserakahan atau kemelekatan, kehendak yang terbebas dari niat jahat, dan kehendak untuk tidak merugikan atau menyakiti makhluk lain. Pada dasarnya atau prinsipnya, pikiran benar ini mengikis segala kilesa. Apa yang namanya yang dimaksud dengan kilesa? Akar kejahatan adalah kita sebut kilesa. Kilesa itu adalah kekotoran batin. Ada 3 akar kejahatan atau kekotoran batin, yaitu dosa. Dosa apa? Artinya? Oke, tepuk tangan buat ibu itu. Saya terlalu ya persepsi saya
ini orang yang tidak mengerti dharma. Ternyata dosa itu adalah kebencian, dosa loba, ketamakan, moha, kebodohan. Jadi dengan pikiran benar kita mengikis kebencian, mengikis ketamakan, mengikis kebodohan. Ada tiga ciri utama suatu pikiran dikatakan pikiran benar, yaitu pikiran yang tanpa kemelekatan. Ya, pikiran tanpa keserakahan. Tapi kalau di dalam buku-buku itu, pikiran yang tanpa keserakahan itu pasif sifatnya. Cuma ide. Aktifnya, tindakannya apa? Tanpa keserakahan itu, tanpa kemelekatan itu apa? Kan ini ide saja. Aktifnya, aplikasinya apa? Pelepasan toh, nekkhamma. Pelepasan itu apa? Dengan berdana. Ya dengan berdana itu kan kita praktek pelepasan. Praktek tanpa kemelekatan kita berikan, kita berdana. Pikiran tanpa kebencian, ini kan ide saja, pikiran tanpa kebencian. Aplikasinya, pelaksananya bagaimana? Menebar cinta kasih. Ya kita menebar cinta kasih, ya. Bagaimana kalau orang datang ke wihara kita sambut dengan ramah, dengan kehangatan, hati yang hangat. Jangan dengan kepahitan, jangan dengan hati yang tawar. Ya sudah mau datang ya datang, nggak datang ya sebab. Hati yang tawar, tidak, tapi dengan cinta kasih. Dengan kita menebar cinta kasih, orang merasa diterima. Orang merasa seperti di rumah sendiri. Pikiran tanpa kekejaman. Kita mengikis kebodohan kita dengan kasih sayang. Berikan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan orang dari kesusahan ya kita biarin aja. Tidak seperti itu. Oke? Pentingnya pikiran benar. Pikiran benar sangat penting karena ia merupakan pondasi, sekali lagi, untuk mengembangkan kebijaksanaan dan mencapai kebahagiaan sejati. Orang yang tidak punya pikiran benar mustahil dia bisa mengembangkan kebijaksanaan, apalagi mencapai kebahagiaan sejati. Sing ono iku ruwet tok ae. Ya, pokoknya ketemu orang masalah tok ae. Tidak ada baik-baiknya karena pikirannya tercemari. Tanpa pikiran benar, seseorang akan terjerat dalam lingkaran penderitaan dan kesulitan untuk mencapai pencerahan. Jauh dari pencerahan kalau orang tidak didasari oleh pikiran yang benar. Pikiran layaknya sebuah pena yang akan menggores jejak baru atau sekedar menebalkan jejak lama dalam pandangan seseorang. Pikiran kita itu mungkin saja ada sesuatu yang baru yang digoreskan, tapi juga bisa saja dia menebalkan apa yang sudah ada. Buddha berkata, apa yang sering dipikirkan dan sering direnungkan, itulah yang akan menjadi kecenderungan pikirannya. Dan apa yang dia pikirkan, itulah yang menjadi ucapannya. Dan apa yang dia ucapkan, itulah yang akan jadi tindakannya. Dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan itu menentukan nasib hidupnya.
Pikiran benar akan menentukan ucapan benar. Ucapan benar menentukan perbuatan benar. Perbuatan benar akan menghasilkan penghidupan benar. Wah, ini sudah terangkum berapa nih? Dari 8 kebenaran. Dengan kita punya pikiran benar, kita akan punya ucapan yang benar. Dengan ucapan yang benar, maka kita ada perbuatan yang benar. Dengan adanya perbuatan benar, ada penghidupan yang benar. Sebaliknya, pikiran yang keliru akan menentukan ucapan yang keliru. Ucapan yang keliru akan menghasilkan perbuatan yang keliru, dan perbuatan yang keliru mendorong kita pada penghidupan yang keliru pula. Pikiran yang membenci akan terwujud sebagai ucapan yang kasar. Orang yang membenci, penuh dengan kebencian, tidak mungkin bahasanya ramah, tidak mungkin. Yang ada itu kasar, sumpah serapah, sampah, God, bau. Ya. Pikiran yang serakah akan mewujudkan penghidupan yang terus mengejar materi. Dia tidak seakan-akan hidup ini hanya untuk mengejar materi semata. Yang lainnya tidak penting. Hubungan antar suami istri tidak penting. Hubungan antar orang tua dan anak tidak penting. Hubungan dengan lingkungan tidak penting. Yang penting apa yang bisa dia dapat. Itu pikiran serakah yang diwujudkan dalam kehidupan. Serta pikiran yang kejam menghasilkan perbuatan yang menyiksa, membunuh, menganiaya kehidupan makhluk lain. Kasar pasti kalau orang yang kejam itu perigainya kasar, omongannya kasar, perbuatannya juga kasar, maunya gelut doang. Persoalan, semua persoalan kalau bisa dia mau selesaikan dengan okol, dengan otot. Itu ciri-cirinya. Ada buku tentang dynamic power of mind, kekuatan pikiran yang dinamis. Karena di dalam pikiran ini merupakan medan pertempuran yang sangat-sangat dahsyat. Kita merasakan itu enggak? Di dalam pikiran kita ini ada medan pertempuran yang sangat dahsyat. Bagaimana keserakahan muncul, bagaimana kebencian muncul, bagaimana kekejaman demi kekejaman, dan juga tentunya ada kemurahan hati di situ, ada metta di situ, ada karuna di situ, cinta kasih dan kasih sayang. Lihat dalam peristiwa kehidupan kita, bagaimana kita mengatasi kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Kita selesaikan dengan amarah, kita selesaikan dengan emosi, atau kita selesaikan dengan cara-cara yang solutif, yang dengan alternatif jalan keluar, solusi-solusi untuk mengembangkan pikiran benar. Ini dia salah satunya yang saya tawarkan pada malam hari ini adalah latihan atau praktek cipta bawaan. Prakteknya untuk pengembangan pikiran benar dengan melalui praktek cipta bawaan.
Rinciannya kalau cita artinya pikiran, kesadaran. Bawana artinya pengembangan atau pengolahan atau pemeliharaan. Jadi dengan kita mempraktekkan cita bawana, kita memelihara kesadaran kita. Kita mengembangkan pikiran baik kita. Secara keseluruhan cita bawana berarti pengembangan atau pemeliharaan pikiran atau kesadaran kita. Dengan kata lain, pengembangan pikiran benar melalui cita bawana bertujuan untuk menciptakan pikiran yang lebih tenang, lebih fokus, lebih sadar, sehingga dapat membantu individu, pribadi-pribadi untuk mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan. Koyo opo cita bawana itu? Marcus Aurelius, jadi salah satu kaisar Italia sebelum Julius Caesar. Dia seorang kaisar tapi juga seorang filosofi. Dia membagi 3 level dari pikiran manusia. Pikiran kecil, pikiran sedang, dan pikiran besar. Pikiran kecil selalu membicarakan tentang orang. Orang itu begini, orang itu begitu. Ya, dia suka begini, dia suka begitu. Membicarakan tentang orang. Pikiran sedang selalu membicarakan tentang peristiwa, apa kejadian-kejadian. Dan pikiran besar selalu membicarakan tentang gagasan, ide. Dalam konteks ini kita mengadaptasinya menjadi 2 saja, pikiran kecil dan pikiran besar. Pikiran kecil tetap membicarakan orang. Kalau kita membicarakan orang, hasilnya gosip. Ujung-ujungnya konflik. Ya, ujung-ujungnya konflik itu kalau kita membicarakan orang. Karena itu saya cenderung tidak suka membicarakan orang. Kita membicarakan sistem saja. Bagaimana sistemnya, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Pikiran besar menghasilkan pengetahuan, menghasilkan jalan keluar. Ketika ada persoalan, bagaimana kita mencari solusinya, jalan keluarnya. Kita mendiskusikan itu. Tahu Isaac Newton? Tahu dong siapa dia? Penemu gravitasi. Gravitasi ya. Isaac Newton ini penemu gravitasi, hukum gravitasi ku coro Indonesianya apa? Cok, bantu cok. Gaya tarik bumi. Jadi suatu hari Isaac Newton itu duduk di bawah pohon apel, tengah-tengah leye-leye sambil merasakan menikmati angin yang sepoi-sepoi. Tiba-tiba ada apel yang jatuh di atas kepalanya, tepat di atas kepalanya. Kalau pemikiran kecil, apa yang terjadi? Sopo yo sing gak ono kerjaane yo ngerjai saya. Itu pemikiran kecil. Siapa dia? Orang. Selalu orang yang menjadi tujuannya. Kalau dia pakai pemikiran sedang, maka dia bilang, oh, ada peristiwa. Dia lagi duduk-duduk, tiba-tiba apel jatuh di atas kepalanya. Dan lumayan
rodok sakit sih ya, tapi enggak terlalu karena kan apel ya. Itu saya hanya mau mengilustrasikan pikiran sedang. Tapi pikiran besar dia berpikir, kenapa apel itu jatuh dari atas ke bawah? Dia tidak jatuh dari bawah ke atas. Oh, jenenge jatuh dari bawah ke atas. Lah. Karena dia berpikir itu, terus dia mulai menganalisa lebih jauh. Dan dia mendapatkan bahwa ternyata ada di bumi ini, di dunia ini, ada yang namanya hukum daya tarik bumi. Dari atas itu kalau dihitung itu biasanya dia pelan, masih pelan itu dia jatuhnya. Semakin dia dekat dengan bumi, semakin cepat dia jatuhnya. Karena di bumi itu katanya ada medan magnetnya. Nah itu, terus tambah dionceng itu banyak pengetahuan yang semakin bisa digali. Nah itu dia. Orang yang pikirannya terlatih sama orang yang pikirannya tidak terlatih, ketika Anda lihat gambar ini, Anda menyebutnya setengah isi. Kamu menyebutnya setengah isi. Setengah isi. Setengah kosong. Yang benar isi setengah. Artinya di sini dibagi orang yang negatif dan orang yang positif pemikirannya. Ketika dia punya pikiran negatif, dia mengatakan, wah, setengah kosong gelas ini. Gelas ini kosong setengah. Tapi kalau orang yang dia positif pemikiran, dia mengatakan, oh, setengah penuh. Bisa nggak setengah penuh? Penuh setengah. Ya itu contohnya. Nah, saya kasih satu ilustrasi. Suatu hari Buddha ingin membabarkan ajarannya di suatu desa tertentu. Dia akan mengunjungi desa itu. Tapi apa yang terjadi? Di desa itu sudah digosipin lebih dulu Buddha itu, bahwa Buddha itu guru yang palsu. Buddha itu jangan didengarkan. Sudah ada orang-orang basar-basar yang dikirim lebih dulu. Pokoknya kalau bisa Buddha jangan masuk di situ, ataupun kalau dia masuk dia tidak diterima di situ. Sudah dikirim influencer kondang dengan follower yang jutaan. Sehingga ketika muridnya mendengar Buddha akan mengunjungi desa tersebut, muridnya mengatakan, Bante, kalau bisa Bante, kita tidak usah ke sana. Loh, memangnya kenapa? Di sana itu sudah penuh dengan rumor bahwa Buddha adalah seorang, misalkan bahasanya orang yang tidak baik budinya, pembohong kelas kakap. Semua apa yang dia bicarakan itu adalah penipuan. Segala tindak tanduknya itu hanya topeng. Terus Buddha bertanya kepada muridnya, oh seperti itu ya? Kondisinya seberat itu? Dia bilang, iya. Dan bukan cuma 58%, tapi 98% masyarakat memiliki pandangan yang seperti itu terhadap Buddha Gautama.
bukan 58, kalau presiden kita kan dipilih 58%, tapi di 98% masyarakat percaya bahwa Buddha itu adalah penipu dan penjahat. Terus Buddha bertanya kepada muridnya, terus menurut saranmu kita kemana? Kita mengunjungi desa yang mana? Kalau Anda murid Buddha, yang ditanya kita mengunjungi kemana? Desa mana? Kita pindah ke desa sebelah saja, yang tidak ada bazar di situ, ya, tidak ada influencer di situ yang sudah menjelek-jelekan, yang sudah mengkondisikan penolakan terhadap kehadiran Buddha. Buddha bertanya lagi kepada muridnya, kalau ternyata di desa sebelah juga dilakukan hal yang sama, terus kita mengunjungi desa yang mana? Muridnya mengatakan di desanya sebelah lagi. Wah, Buddha menasehati muridnya, kalau dengan cara berpikir seperti itu, maka kita tidak punya tempat atau tidak punya desa untuk dikunjungi. Nah, kalau kita desa sini membicarakan tidak cocok sama mereka, tidak cocok sama saya, kita pindah ke desa sebelah. Kalau desa sebelah juga tidak cocok sama kita pindah lagi ke desa sebelah. Lah, kalau semua desa tidak ada tempat untuk kita. Muridnya, lah terus maksud suhu bagaimana? Kita tetap mengunjungi desa dengan 98 pengaruh bahasa. Dan Buddha mengunjungi desa itu ketika banyak hasutan-hasutan, banyak celaan-celaan, banyak hinaan-hinaan. Buddha hadapi satu persatu. Apa yang menjadi pelajaran dari sini? Kita jangan lari dari persoalan. Kita jangan menghindar dari masalah. Tapi jangan cari masalah ya. Kita menghindar dari masalah terus kita mencari masalah. Tidak seperti itu. Tapi ketika ada persoalan, di situ kita harus selesaikan. Bukan kita lari dari persoalan. Ketika ada masalah, kita bersembunyi dan tidak menghadapinya. Kalau kita punya mental, kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu, maka tidak ada tempat yang layak untuk kita berdiri secara kokoh. Tidak ada tempat untuk kita untuk berdiri atau hidup. Ya, itu bagaimana kita melihat orang yang terlatih pikirannya dengan orang yang tidak terlatih pikirannya. Anda kenal ini fotonya ini? Engkong saya ini. Ini foto dari Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar setelah melewati ribuan eksperimen yang gagal. Bukan satu kali kegagalannya, bukan dua kali kegagalannya, tapi ribuan kali gagal. Dan apa yang dia sampaikan, meskipun dia sudah melalui ribuan kegagalan, dia mengatakan, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak bekerja. Jadi dia tidak melihat sebagai kegagalan. Dia melihat bahwa dia menemukan jalan yang tidak cocok dengan kerjaannya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses bagaimana pematangan mental kita menuju kesuksesan.
Setiap kali kita gagal, kita mendapatkan pelajaran berharga yang membawa kita yang lebih dekat dengan tujuan kita. Jangan biarkan ketakutan, pikiran yang terlatih, dia tidak akan takut akan ketakutan atau akan kegagalan yang menghalangi langkahnya, tapi melihat kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan menuju keberhasilan. Dan terus berjuang dengan tekad dan keyakinan yang kuat. Alva Edison ini tidak sekolah loh, dia nggak sekolah. Pada waktu dia kecil ini dia adalah seorang yang nakal sebenarnya, mokong. Jadi suatu ketika sekolahnya itu menulis surat kepada ibunya. Setelah dibaca oleh ibunya, sebenarnya kaget juga sih ibunya membuka surat dari sekolah dan membaca isinya. Si Alva Edison ini bertanya, "Ma, surat dari sekolah ya?" Mamanya bilang, "Benar, surat dari sekolah." Isinya apa, Ma? Isinya mengatakan bahwa kamu, anak mama ini adalah anak yang jenius. Kepandaiannya bukan kepandaian ecek-ecek. Kepintarannya itu menembus angka kejeniusan. Sehingga semua gurunya, kepala sekolah juga ampun angkat tangan. Dia tidak bisa mengajar anak yang jenius, saking pinternya. Sehingga anak mama dikembalikan ke mama untuk mama yang mengajari. Oh begitu ya, si Alva Edison tuh kan namanya anak, oh koyo ngono toh. Ya sudah, enggak apa-apa, yang penting saya tetap diajari walaupun dengan mama saja. Sampai pada akhirnya dia mencoba melalui kegagalan pertama, kegagalan kedua, ketiga dan seterusnya, sampai akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar yang sekarang dijual sama Amri itu. Yang berguna bagi banyak orang. Bayangkan kalau sampai sekarang itu tidak ada lampu pijar, kita pakai lampu template, masih pakai lampu strongking ya. Dulu kita pakai lampu strongking yang pakai di pompa-pompa itu. Tapi karena dia menemukan lampu pijar, kita bisa termasuk listrik ya, sampai kita bisa beribadah, mendengarkan ceramah tidak pakai AB angin berobos, tapi pakai AC. Ketika dia sudah, ini waktu berlalu, ibunya juga sudah tidak ada. Suatu hari dia membongkar lemari ibunya, dia menemukan surat yang dikirimkan sekolah kepada ibunya. Dia membaca isi surat itu. Badan Thomas Alva Edison bergetar. Kenapa? Kira-kira apa isi suratnya? Isi surat dari kepala sekolah kepada ibunya mengatakan bahwa karena Alva Edison terlalu tolol dan nakal dan mokong, sehingga semua guru angkat tangan, tidak bisa mendidik
Thomas Edison lebih jauh, lebih lanjut. Oleh karena itu, Thomas Alva Edison kita kembalikan kepada orang tuanya. Bayangkan kira-kira ibu bapak, kalau waktu itu mamanya mengatakan, anakku, ketika anaknya bertanya, apa isi surat dari sekolah kepada mamanya? Terus dia mengatakan, anakku, kamu terlalu tolol, kamu itu nakal, kamu kepala batu, makanya sekarang kamu dikeluarkan dari sekolah. Apa jadinya? Tapi dalam posisi dikatakan anaknya terlalu goblok, terlalu tolol, tidak ada guru yang bisa mendidik, tapi ibunya tetap mengatakan, kamu seorang yang jenius, kepandaiannya luar biasa, sampai guru tidak bisa ngajari. Dan alhasil dia menciptakan atau dia menemukan lampu pijat. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison yang tidak sekolah ini, dia mengatakan jenius terdiri dari 99% usaha keras. 99 usaha keras itu adalah jenius. Dan 1%-nya itu adalah bakat. Itu kata-kata dari Thomas Alva Edison. Bandingkan dengan Buddha. 6 tahun sengsara dan dia mengumandangkan, biarlah hanya kulitku yang tertinggal, biarlah hanya urat dagingku yang tertinggal, biarlah hanya tulang belulangku yang tertinggal, biarlah daging dan darahku mengering. Dia tidak akan mundur sejenak pun, tapi tetap akan melakukan usaha sekuat tenaga hingga tercapainya pencerahan. 6 tahun sengsara mempraktekkan pertapaan ekstrim. Dari makan 1 piring dia kurangi sampai 1 butir nasi sehari. Bisa tahu 1 butir nasi sehari. Akibatnya, nah, badannya seperti ini. Ketika dipegang ulu hatinya, kita bisa merasakan, diceritakan. Jangan diprotes nanti ya. Ketika dipegang ulu hatinya, bisa dirasakan tulang punggungnya. Ketika dipegang punggungnya, bisa dirasakan dadanya. Bayangkan, saking ekstrimnya, bahkan dia hampir mati kan. Tapi ini menggambarkan, kalimat ini menggambarkan bahwa ungkapan yang kuat dari seorang pertapa Gautama, semangat dan tekad yang tidak tergoyahkan. Ketika dia tahu tindakannya dan tujuannya, dia jelas. Tindakan dan tujuannya jelas. Dia tidak akan mundur. Proses keterlibatan yang total dan kesiapan untuk mengalahkan atau mengorbankan segala sesuatu demi mencapai kebudakan. Dia mengorbankan kenikmatan badaniah untuk mencapai tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Di antara kita, siapa yang juga memiliki tekad seperti itu? Bagaimana kita mengorbankan kenikmatan daging untuk pencapaian atau kematangan spiritual yang lebih tinggi? Luar biasa.
sama orang yang tidak berlatih citta bawana, pikiran positif. Orang yang berlatih itu pasti punya pikiran positif, lawannya pikiran negatif. Orang yang berlatih citta bawana dia pasti punya pikiran positif. Orang yang tidak berlatih biasanya selalu takut akan perubahan. Ketika ada sesuatu yang baru, ditolak, tidak mau dimengerti. Kenapa? Latar belakangnya apa? Tapi langsung ditolak dan dia akan takut. Tapi orang yang berlatih dia akan menerima perubahan itu dan siap dengan pengalaman-pengalaman baru dan tidak berhenti untuk mau belajar dan belajar lagi. Itu bedanya orang yang dilatih pikirannya dengan orang yang tidak dilatih pikirannya. Orang yang tidak dilatih pikirannya jarang sekali memuji orang-orang lain karena kesombongan. Apa? Saya lebih hebat dari dia. Ngapain saya puji? Kilesa kan? Ketika ada orang berbuat baik, saya berbuat jauh lebih besar perbuatan baiknya daripada dia. Ngapain dipuji? Tapi orang yang berlatih, sekecil apapun orang berbuat baik, kita berikan penghargaan, kita berikan apresiasi, kita berikan tepukan untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Bukan kita membandingkan dengan dirinya sendiri. Banyak kan di antara kita, Anda dan saya, ketika melihat orang berbuat baik, apa itu? Saya sudah berbuat lebih baik dan lebih banyak dari dia. Ngapain saya puji? Itu ciri-ciri orang yang tidak berlatih citta bawana, pemikiran yang positif. Orang yang tidak berlatih dia selalu mengatakan saya begini, saya begitu, saya hebat. Tapi orang yang berlatih dia akan punya empati, bagaimana sudah baik, ada yang bisa dibantu dan seterusnya. Orang-orang yang tidak berlatih dia berpikir bahwa mereka adalah pusat perhatian. Orang mesti melihat dia. Kalau ada orang yang tidak memperhatikan dia, sesota siwa, saya musuhi kamu. Apa itu? Akan saya carikan persoalan gitu. Karena dia tidak menghargai saya, dia tidak memperhatikan saya. Sentral. Sementara orang-orang yang berlatih pikiran benar, mereka peduli kepada semua, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan bersedia untuk membantu. Ya, ada orang tua ke wihara bapak, statue katanya, ada sekarang istilah statue. Style cuek aja, ngapain diperhatikan, biarkan aja, engkau lah gelundung dewe masuk. Ya kalau memang dia butuh dituntun, ya tuntunlah, bantulah. Jangan statue, sur, ya pohon statue, style cuek, koyok karu, tidak seperti itu. Orang yang berlatih tidak seperti itu. Dia akan peduli. Orang yang tidak berlatih akan setiap ada kesalahan, ada ketidakberesan, dia akan menyalahkan orang lain dan tidak mau mengakui kesalahan. Kesalahan yang dia perbuat loh, dia tidak akui.
Dia akan menuding orang lain. Sementara orang yang berlatih, dia akan bertanggung jawab atas kegagalan, atas kesalahan, atas persoalan yang sudah terjadi. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua juga pernah dan akan berbuat kekeliruan-kekeliruan. Tapi sepanjang kita tidak meninggalkan tanggung jawab, mau bertanggung jawab atas ketidakberesan itu, selalu ada jalan keluarnya. Kita tidak menyerah. Orang yang tidak berlatih tidak pernah meminta maaf. Ngapain saya minta maaf? Sedangkan orang yang berlatih akan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka timbulkan terhadap orang lain. Saya lagi mengingat-ingat pada acara rapat di Lombok. Kita sharing dengan para pengurus yang lain. Terus saya dikenalkan dengan satu buah lagu namanya Ho'oponopono. Lagu itu lagu Hawaii, namanya Ho'oponopono. Dan ibu itu punya sekolah di Medan. Setiap pagi sebelum mereka memulai pelajaran, anak-anak sekolah disuruh menyanyikan lagu Ho'oponopono, yaitu selalu mengatakan I'm sorry, saya mohon maaf. Saya coba bisa cari Ho'oponopono, liriknya Ho'oponopono. Ya, dapat. Liriknya sangat bagus dan itu sudah dinyanyikan dalam berbagai bahasa, mau Mandarin, mau bahasa Inggris, mau Spanyol, mau macam-macam. Apa liriknya? Ada liriknya cuma 4 kok. Ho'oponopono. Yang saya ingat, I'm sorry, saya memohon maaf dan saya memaafkanmu. Ada liriknya. Apa liriknya? Kekek baca kekek. Sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Jadi kayak saya minta maaf, tolong maafkan saya berterima kasih dan saya mencintaimu. Saya mohon maaf, saya memaafkanmu. Saya memaafkanmu terus. Ya, tolong maafkan saya. Please jangan wo. Oh, xie ni. Kata terima kasih. Jangan lupa xie ni. Jangan wo. I'm sorry itu bahasa Mandarinnya. Tui puci. Ya, yang terakhir saya paling suka. Wo aini. Iya begitu. Jadi mohon maaf, maafkan saya terima kasih dan saya mencintai. Itu 4 bahasa magic. Dan kita harus bahwa kita harus menyadari bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, yang sudah tidak punya salah sehingga tidak bisa memaafkan orang lain. Karena kita juga tidak sempurna, maka kita harus bisa berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima.
Orang yang tidak berlatih, pikirannya melulu tentang pencapaian dan keuntungan pribadi. Bahkan diam-diam mengharapkan orang lain gagal, cuma dia yang berhasil. Sedangkan orang yang berlatih ingin orang lain juga berhasil bersama-sama seperti dia, keberhasilan yang sudah dia capai. Orang-orang yang tidak berlatih menolak untuk dikritik. Ketika dia dikritik, dia mengatakan bahwa orang-orang menyudutkan dia. Tapi orang-orang yang berlatih, dia terbuka. Segala sesuatunya bisa didiskusikan. Tidak menolak ide-ide baru. Apalagi ide-ide yang membangun. Dia membuka diri, menerima. Orang yang tidak berlatih, setiap kali kita berbicara dengan dia, dia mengatakan saya sudah tahu, wis ngerti aku, wis ngerti. Padahal dia nggak tahu. Lebih banyak mengatakan, orang yang tidak berlatih itu lebih banyak mengatakan sudah tahu. Oh wis ngerti aku, tahu aku. Iya saya sudah tahu. Terus saja dia sudah tahu semua. Tapi orang yang berlatih mencoba mempelajari hal-hal baru. Ketika Anda sudah tahu, Anda memberitahukan orang, Anda hanya mengulang-ulang apa yang sudah Anda tahu. Tidak ada yang Anda pelajari. Tapi kalau kita mendengar pendapat orang, artinya kita mempelajari hal-hal baru. Itu perbedaannya antara orang berlatih atau pikirannya yang dilatih sama orang yang pikirannya tidak dilatih. Orang yang negatif berpikir mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika mereka mendapati persoalan kehidupan, persoalan pekerjaan, dia aduh wis, ampun saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia menerima apapun itu, putus asa. Dan akhirnya kalau memang dia tidak kuat, apa yang terjadi? Dia buang diri dari lantai 5 mall ke bawah. Kan banyak kejadian itu kan? Tapi orang yang berlatih berpikir mereka perlu berubah dan untuk menjadi lebih baik. Apa yang sudah salah kemarin kita perbaiki untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ini perbedaan sudut pandang nih. Kita lihat aja. Peristiwanya sama. Ketika ada orang tua dengan anaknya melihat tukang sapu. Yang negatif, kalau kamu nggak belajar dengan rajin, kamu akan menjadi seperti dia. Seperti akan menjadi tukang sapu lah bahasanya. Tapi orang yang positif pikirannya, kalau kamu belajar yang rajin, kamu akan bisa membuat dunia yang lebih baik untuk orang banyak, termasuk untuk si tukang sapu. Peristiwanya sama loh. Ketika kita menanggapi satu persoalan yang sama dengan positif dan negatif itu berbeda. Yang negatif, anaknya pasti memandang rendah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dianggap seperti tukang sapu. Yang satu mendidik anaknya bagaimana supaya dia bisa berbuat sesuatu sehingga bisa membantu atau menjadi berkah bagi orang banyak. Yang kedua berpikir bijak. Ini angka 6, ini angka 9. Ekel, tukang, pokol. Sebabnya ini. Karena dari sudut pandang yang berbeda. Perdebatan antar agama yang berbeda sampai bisa ribut, sampai bisa bakar-bakaran.
Karena sudut pandang yang berbeda saja, tapi persoalannya yang dibicarakan sama kok. Mengatasi ini yaitu empati, sifat empati keluarkan. Iso rumongso. Coba tempatkan diri kita di posisi angka 6. Oh, kita mengerti. Oh, ternyata memang dia kalau dari sini angka 6. Coba tempatkan diri kita iso rumongso di posisi angka 9. Oh iya benar, memang angka 9. Gak keliru. Karena hanya dari perbedaan sudut pandang. Coba tempatkan kita pada posisi lawan kita. Kalau kita di posisi itu bagaimana? Itu yang disebut dengan empati. Orang yang berlatih punya semangat. Orang yang berlatih pikiran benar akan terlihat happy. Orang yang berlatih pikiran benar, dia akan termotivasi atau memotivasi dirinya. Orang yang berlatih pikiran benar, maka dia akan teguh, dia akan giat, dia akan gigih, tidak cepat putus asa. Imajinasinya berkembang, kreatif, dia akan optimis, dia yakin dengan usahanya yang benar, tindakannya yang benar, maka dia akan memiliki penghidupan yang benar pula. Dia punya kekuatan. Jangan kayak sekarang ini, saya banyak sekali ketika ketemu orang, mereka mengatakan anak-anak sekarang ini seperti anak-anak yang tidak punya tulang. Artinya anak-anak sekarang ini anak-anak yang lemah, bahkan lebih lagi dikatakan generasi stroberi. Apa itu generasi stroberi? Generasi yang rapuh, ditinggal sebentar aja nyek itu. Kalau tidak ditangani, dia harus ditangani dengan baik ya. Terus harus ditempatkan di posisi yang benar. Kalau tidak, cepat sekali dia menjadi busuk. Umat Buddha, generasi muda Buddha tidak seharusnya menjadi generasi yang lembek. Kita punya perangkatnya kok. Kita jangan mau kalah, kita belajar. Dan saya menghimbau kepada umat Buddha, kita jangan menjadi seakan-akan kita itu musuh terhadap tradisi dan kebudayaan. Kalau ada orang mau main apa, dia sukanya Pak Poi, biar aja, memang keyakinannya di situ. Kalau dia mau bakar kimchua, biar aja, memang kenapa? Memang kebudayaannya seperti itu. Kita mau melawan kebudayaan seperti itu. Yang tertarik saya, kemarin di Jakarta saya ketemu beberapa kelompok-kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya. Malam-malam ke tempat saya bilang, ibu-ibu dan bapak-bapak ini dari mana kok malam-malam? Dia bilang, ya kami habis beribadah. Ibadah apa? Dia bilang ibadah cengbeng. Di mana? Di gereja. Loh, bayangkan. Wihara yang saya tahu cuma wihara di sini nih, ada wihara apa, ibadah cengbeng. Wihara lain mana ada? Gereja ada ibadah cengbeng. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kita janganlah melihat kebudayaan, tradisi, terus kita potong kebudayaan dan tradisi. Kalau orang mau berdoa dengan sajen kembang misalkan, ya biarkan saja. Orang mau beribadah dengan sajen kemenyan, opo.
Tidak masalah dengan caranya mereka masing-masing orang mau beribadah. Buddha tidak pernah menetapkan ibadah itu harus begini, harus begitu, tidak. Yang nyaman saja. Ya. Pikiran benar yang terlatih adalah pikiran yang diperbarui dari saat ke saat. Apa ini? Siapa yang mau menyanyi? Oh, Hoponopono. Kamu mau menyanyi? Oh. Wah, aku terjebak dalam. Aku dijebak dalam. Pikiran benar yang terlatih adalah pikiran yang diperbarui dari saat ke saat. Dan itu harus kita yakini untuk kita praktekkan, yaitu cipta bawaan, melatih pikiran benar, sehingga ilustrasinya seperti palu, kaca, dan baja. Palu memecahkan kaca, kena palu langsung ambiar, tapi palu kena baja menter, dia dibentuk, tidak masalah. Orang yang berlatih pikiran benar, dia tidak gentar akan hantaman pukulan kehidupan, tapi dia menjadi kuat, dia menjadi terbentuk oleh kekerasan kehidupan. Dia tidak putus asa. Dia punya harapan di setiap tempaan-tempaan hidup. Itu orang yang berlatih pikiran benar. Tapi orang yang tidak berlatih, tidak ada pikiran-pikiran yang diperbarui dari saat ke saat. Oke? Bahagia itu pilihan. Anda mau jadi kaca yang rapuh, yang ambiar seketika ketika mendapat hantaman, walaupun itu hanya ringan, hantaman kehidupan, atau Anda mau menjadi baja yang dibentuk oleh pukulan-pukulan kehidupan, tempaan-tempaan kehidupan. Saya ada artikel, biasanya suka dikirim WA pagi-pagi. Kebahagiaan itu, bahagia itu pilihan. Kebahagiaan itu adalah cara pandang. Suatu ketika ada seorang penulis, dia mengevaluasi atas kejadian tahun lalu. Lalu dia menulis, tahun lalu adalah tahun yang buruk. Kenapa buruk? Dia tulis dalam tulisannya itu. Tahun lalu dia harus dioperasi, diambil empedunya karena ada batu, dan dia harus dirawat di rumah sakit berhari-hari yang ongkosnya tidak murah. Tahun lalu dia mencapai umur 60 tahun, dan di situ dia memasuki masa pensiunnya. Dia harus meninggalkan pekerjaan yang digelutinya selama 30 tahun lebih. Pada tahun yang lalu juga dia kehilangan
orang tua, ayahnya yang sangat dicintainya. Dan ketika kita berpisah dengan orang tua kita, ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayang, itu suatu peristiwa yang menyedihkan, bukan, Kevin? Pada tahun lalu juga penuh kesialan. Anaknya ditabrak atau anaknya mengalami kecelakaan dan mobilnya hancur berkeping-keping. Bayangkan berapa kerugian yang dia alami. Dan dia mengakhiri tulisannya, tahun lalu adalah benar-benar tahun yang buruk. Pada waktu dia menulis itu, istrinya ada di belakangnya. Istrinya mengamati, melihat suaminya yang menulis peristiwa demi peristiwa yang dialami tahun lalu. Terus kemudian apa yang dilakukan istrinya? Istrinya ke kamarnya. Kemudian istrinya juga menulis. Apa yang dia tulis itu kemudian dia tempatkan, kertas yang dia tulis itu dia tempatkan di samping tulisan suaminya, supaya dia pastikan bahwa suaminya nanti ketika melihat tulisan dia, suaminya akan membaca. Tulisannya dia, tahun lalu adalah tahun yang penuh dengan syukur. Kenapa? Karena tahun lalu empedunya berhasil dioperasi. Empedu yang memberikan, dia berhasil membuang kantung empedu yang selama ini menyebabkan dia mengalami kesakitan selama bertahun-tahun. Sudah diangkat, penyakitnya diangkat, dibuang. Jadi dia tidak perlu mengalami kesakitan-kesakitan lagi. Tahun lalu adalah tahun berkah. Dia bisa mencapai umur 60 tahun. Di mana banyak orang tidak sampai umur 60 tahun. Dan dia memasuki masa pensiunnya. Yang berarti dia bisa menikmati hidupnya. Lebih fokus terhadap hal-hal yang penting untuk dia kerjakan. Dan dia bisa membagi waktu lebih banyak dengan orang-orang yang dia cintai. Pada tahun yang sama dia mengatakan, pada tahun yang sama dia bersyukur anaknya selamat di dalam kecelakaan. Meskipun kendaraannya hancur berkeping-keping, tapi anaknya hanya mendapat cedera kecil. Loh, tahun lalu dia berterima kasih, bersyukur ayahnya yang mencapai usia 95 tahun meninggal dengan tenang tanpa menyusahkan anak cucunya. Tidak menderita sakit, tapi dia dapat beristirahat dengan tenang. Tahun lalu adalah tahun yang penuh dengan rasa syukur, penuh berkah. Suaminya membaca itu, peristiwanya sama, cara pandangnya berbeda. Oke, saya harapkan orang yang berlatih pikiran benar memiliki cara pandang yang benar pula
terhadap masalah yang dihadapi. Bahagia itu pilihan. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur yang dalamlah yang membuat kita berbahagia. Jangan kita, karena bahagia baru saya merasa bersyukur. Tapi karena kita merasa bersyukur, maka kita berbahagia. Oleh sebab itu, bahagia itu pilihan. Suatu hari, ada seorang biksu. Biksu itu buta. Malam hari dia pamitan sama temannya, wis ya, iki wis meh jam 8:30. Aku tak pamit mulai, katanya begitu. Aku tak pamit mulai. Lalu temannya mengatakan, oh ya, kalau begitu dia pasangkan lampu menyala. Ini bawa, si buta ini ketawa, kok aku dibawain lampion? Aku ini kan buta. Bener? Ada apa aku dibawain lampion? Dia mengatakan, lampion ini bukan untuk kamu melihat, tapi orang biar tahu kalau kamu itu jalan, jadi tidak nabrak. Saya dulu ya, awalnya ketika sepeda motor, ada peraturan sepeda motor menyala lampunya. Oh nopo, awan-awan kok kongkon lampu kongkon murupno. Kira-kira seperti si buta ini, ngapain saya bawa lampu, wong saya ini buta. Ternyata lampu itu bukan untuk kamu melihat, tapi supaya kamu dilihat orang. Oh, jadi aku, ya ini lampu sepeda motor suruh murupno awan-awan supaya kelihatan orang, dilihat oleh orang lain. Oh, lebih awas, ada lampu. Jalanlah dia, jalan. Karena namanya zaman dulu kan di hutan lagi kan gelap, bukan pada waktu bulan purnama. Nabrak dia dengan orang lain. Si buta ini mengatakan kepada orang yang nabrak itu, kamu nggak lihat ya, matamu buta ya, kamu nggak lihat saya sedang jalan. Karena dia berpikir bahwa dia kan membawa lampion. Orang yang nabrak itu, wis lah, gak usah digubris, wong gak kena. Gitu. Jalan lagi, nabrak. Dia tanya, loh, kamu nggak kelihatan ya kalau lampionnya? Oh, ada lampion kok kamu nabrak saya. Orang yang menabrak itu mengatakan, Anda tidak membawa lampion, lampionnya mati. Makanya terjadilah tabrakan itu. Sini saya bantu nyalakan lampionnya. Ini peristiwa tabrakan keberapa ini? Jalan lagi, nabrak lagi. Tapi kali ini karena dia tadi tidak punya pengalaman bahwa lampionnya mati, kali ini dia lebih sopan. Mohon maaf, apakah lampion saya mati? Dia tidak bilang kamu tidak punya mata ya. Kan awalnya begitu tuh. Lah, yang ditabrak itu juga mengatakan, loh, apakah Anda tidak melihat lampion saya? Yang nabrak dan yang ditabrak mulai berpikir, jangan-jangan sama-sama buta. Dan memang akhirnya mereka berkata-kata, mereka mencari lampu yang saja. Ada orang yang ketiga kata nabrak lagi, karena kan buatlah nabrak lagi. Oh ya, dia bilang oke, dia bantu menyalakan lampion dan mereka berpisah dengan baik-baik dan menegur, menyapa. Mereka berpisah. Peristiwa ini menandakan
bahwa si buta yang pertama ini dia penuh dengan kegelapan, termasuk kegelapan batin. Dia sombong, buat apa lampion? Dia merasa dia sudah, aku ini buta, aku apa jalannya, ngapain aku bawa lampu? Padahal lampu itu tidak harus dia pakai untuk melihat, tapi orang lain bisa melihat dia sehingga tidak menabrak. Menabrak ini tabrakan-tabrakan kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan. Pada prinsipnya urusannya ceritanya, ketika kita berbagi, jadilah pelita. Kita berbagi pelita, berbagi penerangan. Sebuah pelita bisa menghidupkan sejuta pelita. Dan pelita pertama, penerangannya tidak berkurang ketika dia bagi, tetapi semakin terang sekeliling. Semoga peristiwa Waisak ini, ya, peristiwa Waisak yang akan kita peringati, kita juga adalah pelita-pelita yang akan dibagikan kepada lingkungan kita. Mata yang tanpa halangan adalah penglihatan. Hidung yang tanpa halangan, apa yang didapat? Penciuman. Telinga yang tidak ada halangannya adalah telinga pendengaran. Pikiran yang tidak ada halangannya adalah pikiran benar. Pikiran benar yang terlatih adalah pencerahan. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan juga. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Pak Irwan yang sudah men-sharingkan materi hari ini dengan baik. Ya, saya akan sedikit merangkum ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan Ponto, bahwa pikiran benar itu, bahwa pikiran kita itu merupakan pelopor dari segala sesuatu, dan dari pikiran itu bisa memberikan persepsi terhadap hal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari pikiran benar bisa membawa kita kepada kedamaian batin dan juga pencerahan. Dan ada 3 ciri ya dari pikiran benar, yaitu pikiran itu tidak memiliki keserakahan, pikiran itu tidak memiliki kebencian, dan juga pikiran itu tidak memiliki kekejaman. Dan dari perbedaan dari pikiran benar dan juga pikiran yang tidak benar adalah pikiran benar itu lebih bisa memikirkan orang lain, dan juga pikiran yang tidak benar itu lebih pada perhatian kepada diri kita sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari di sini, mungkin ada yang mau bertanya atau memiliki pengalaman tersendiri, mau bertanya atau sharing juga boleh. Mumpung kita ada ahlinya di sini. Mau nyanyi dulu boleh.
Kata-katanya cuma itu. Ya, I'm sorry, please forgive me. Saya mohon maaf, tolong maafkan saya. Terima kasih dan saya mencintaimu. Itu aja 4 kata. Tapi itu rupanya doa loh, doanya orang Hawaii. Jadi mereka selalu berdoa, hanya itu aja doanya. Saya mohon maaf, tolong maafkan saya berterima kasih, dan saya mencintai. Ho'oponopono. Ada pertanyaan atau kita sudahi sampai di sini supaya pulangnya cepat, tidak malam-malam? Mungkin boleh perkenalkan namanya juga. Permisi, nama saya Frederico. Saya mau tanya, yang tadi apa? Kan Buddhism tidak melawan tradisi, tapi ini saya bingung ini. Saya soalnya sedikit kayak kayak ada pikiran yang mengganjal gitu. Soalnya gini, rumah saya kan kecil, kamar mandinya itu sering dipakai untuk cuci daleman sama yang lain. Itu aku mau tanya, bener nggak kalau katanya kalau kena air cucian daleman itu bisa sial? Soalnya saya masih ketakutan sama yang kayak gini. Hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan apa toh? Saya pernah baca buku yang kebudayaan, katanya kalau kena air cuciannya itu katanya bisa sial, tapi aku nggak tahu itu bener apa enggak. Masih takut sih, gitu loh. Itu memang saya tidak dalam posisi membenarkan atau tidak. Apa itu? Oke, ya, ayo saya kaget tiba-tiba dibawain lampu pijar. Jangan mentang-mentang habis dibicara lampu pijar terus dapat lampu pijar. Ya itu kepercayaan setempat. Ya mau dipercaya boleh, tidak dipercaya boleh. Kalau buat saya seperti itu sih. Ya, kayak ada orang bilang wah disumpah. Ya, di dalam agama Buddha tidak ada sumpah. Ya, mau disumpah atau apa, kalau memang tidak disumpah pun, kalau memang karma saya untuk saya terima ya pasti saya terima. Biar disumpah bagaimana, kalau bukan karma saya juga saya tidak akan menerima itu gitu. Jadi ya monggo, Anda mau percayai boleh, tidak dipercayai tidak apa gitu. Saya tidak dalam posisi membenarkan atau tidak membenarkan. Nah mau dipercaya oke, tidak. Jadi ada orang mengatakan begini, saya tertarik dengan kata-kata Dr. Ryu itu, karena dia berbicara banyak tentang Tuhan ini, Tuhan itu dan segala macam. Dikatakan dia itu sampai dikatakan dia ateis. Dia bilang saya tidak pernah mengatakan Tuhan tidak ada. Saya mengatakan Tuhan itu ada, syukur, tidak ada ya tidak apa-apa. Lah saya kok terus dicap ateis? Wong dia itu murid kiai, dia itu anak kiai besar. Dia mengatakan begini, dulu ketika tidak ada pengetahuan belum ada, ada petir itu dikatakan Dewa Sius lagi main-main. Kan dewa petir kan, Dewa Sius itu dewa petir kan. Dewa Sius lagi senang, dia sedang bermain-main, makanya petir menyambar-nyambar. Ketika ilmu pengetahuan membuktikan bahwa petir itu ketika awan positif ketemu awan negatif, terjadilah kilat. Ketika awan positif atau awan negatif itu mendekati bumi, maka terjadilah petir yang menyambar ke bumi. Misteri petir ini terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sebelumnya keyakinan bahwa petir itu adalah ciptaan Tuhan yang bernama Zeus itu bertahan 5.000 tahun katanya. Tapi sejak ilmu pengetahuan memecahkan peristiwa petir,
Zeus langsung mati. Kekuasaannya mati. Orang tidak menyembah Zeus lagi gitu loh. Ngerti nggak? Jadi silakan Anda mau percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Ya, oke. Ketua MDI ini. Nah, saya izin menambahkan Romo dari pertanyaan saudara Federico, sekaligus kan kita diskusi Dharma. Kalau soal air apa tadi cucian dalaman, ada juga namanya air cucian beras bagus untuk tanaman gitu ya. Memang di dalam rumah ya kan, namanya kan ada istilahnya gini. Kalau kita bertamu di rumah teman, misalkan Rudi nih suaminya Mbak Ivan, saya ke toiletnya aman dari bendera-bendera pusaka itu tidak ada, aman ya gitu. Tentu kan perasaan hatinya lebih enak ya. Atau kita seperti misalkan gini, kalau orang-orang tua bilang, kalau ada dalaman jangan kita lewat di bawahnya. Memang itu kan pantas-pantesan kan gitu ya, pantas-pantesan. Karena feel-nya kan not good. Kalau bagaimanapun saya tidak tahu kondisi yang disampaikan tadi. Tapi kita bukan belief system. Kalau keadaan tidak memungkinkan air cucian dalaman ini tidak terkena ke kita, maka ya sudah kita jangan berpikir bahwa ini sial gitu ya. Tapi kalau bisa diusahakan untuk bergeser atau bagaimana, itu jauh lebih baik kan gitu, supaya tingkat kenyamanan kita kan enak. Atau contoh gini, sutet, di bawah sutet ada yang takut juga kan, tapi kalau kita bisa menghindar, nggak usahlah beli rumah di bawah sutet, ya lebih bagus kan gitu ya. Kira-kira mungkin seperti gitu, karena ya sesuatu yang seperti gini kan kita lama-lama kan kok orang bertamu di rumah kita, kok ini saya hormat bendera terus, ini nggak enak. Orang kan jadi tidak feeling nggak nyaman karena harus melewati atau melihat hal-hal yang tidak indah begitu ya. Terima kasih Romo. Lanjut Romo, silakan. Pertanyaan berikutnya, next. Yuk, apa ada yang mau bertanya lagi? Budaya. Oh ya, jadi saya mau tanya. Jadi tadi kan ada untuk melepaskan kemelekatan dalam pikiran itu bisa dengan berdana. Nah, caranya untuk berdana, untuk 100% kita melepaskan, jadi tidak ada keangkuhan di sana, itu tipsnya apa ya? Oke, dana itu macam-macam, sudah berulang kali saya sampaikan sebenarnya. Memberi itu tidak dilihat dari besar kecil.